Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Rahman dengan NIM 18063038 dalam mata pelajaran kurikulum pendidikan teknologi dan kejuruan dengan dosen pengampu Pak Dr. Sukardi MT. Yang pertama, struktur kurikulum. Struktur kurikulum yang saya ambil dari SMK Kansai Pekanbaru. Mata pelajarannya yang pertama, muatan nasional, terdiri dari pendidikan agama Islam, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. Yang kedua, muatan kewilayahan, terdiri dari budaya Melayu Riau dan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang ketiga, muatan peminatan kejuruan. Ini kompetensi dengan yang pertama, dasar bidang keahlian, terdiri dari simulasi dan komunikasi digital, fisika, dan kimia. Selanjutnya yang kedua, dasar program keahlian, terdiri dari gambar teknik listrik, dasar listrik dan elektronika, dan pekerjaan dasar elektromekanik. Yang ketiga, kompetensi keahlian, terdiri dari instalasi penerangan listrik atau IPL. Yang kedua, instalasi tenaga listrik atau ITL. Yang ketiga, instalasi motor listrik atau IML. Yang keempat, perbaikan peralatan listrik atau PPL. Dan yang kelima, produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK. Silabus yang saya ambil dengan nama sekolah SMKN Kansai Pekanbaru, bidang keahlian teknologi dan rekayasa, program keahlian teknik ketenaga listrikan, kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik, dan mata pelajaran yang saya ambil dasar listrik dan elektronika kelas 10 semester 2 KI 3, memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja teknik instalasi tenaga listrik pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. KI 4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja teknik instalasi tenaga listrik, menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Silabus. Kompetensi dasarnya ada dua, yaitu yang pertama, menerapkan pengukuran besaran listrik dengan oscilloscope dengan indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, mengurutkan langkah-langkah pengukuran besaran listrik dengan CRO, dan yang kedua, menganalisis hasil pengukuran besaran listrik dengan CRO. Kompetensi dasar yang kedua, melakukan pengukuran besaran listrik dan elektronika dengan indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, menerapkan langkah-langkah pengukuran besaran listrik dengan CRO, dan yang kedua, menganalisis hasil pengukuran besaran listrik dengan CRO. Dengan materi pembelajarannya oscilloscope. Kegiatan pembelajarannya yaitu pertama, menjelaskan fungsi dari tombol-tombol pengaturan pada oscilloscope. Yang kedua, menerapkan cara mengkalibrasi oscilloscope. Yang ketiga, mengukur tegangan searah atau tegangan DC. Yang keempat, menganalisis hasil pengukuran tegangan searah. Yang kelima, mengukur tegangan arus bolak-balik. Yang keenam, menganalisis hasil pengukuran tegangan arus bolak-balik. Yang ketujuh, menyampaikan kesimpulan kelompok. Penilaiannya, yang pertama, sikap. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, keterampilan. Alokasi waktunya 12 jam. Sumber belajar BSE, pengukuran listrik bab 5, oscilloscope, modul pengukuran besaran listrik, pertemuan 12, buku dasar listrik dan elektronika SMK kelas 10, penulis Amin Wahyono, penerbit Bumi Aksara tahun 2010. Bank soal. Ada soal esai terdiri dari 3, yaitu sebutkan langkah-langkah melakukan kalibrasi menggunakan oscilloscope. Yang kedua, sebutkan kegunaan oscilloscope. Yang ketiga, oscilloscope berguna untuk melihat tingkah laku tegangan gelombang secara visual. Sebutkan bentuk gelombang tersebut. Media.
Pertama, media yaitu LCD proyektor, laptop, dan infocus. Yang kedua, alat atau bahan terdiri dari osiloskop, papan tulis, spidol, pena, dan buku. Yang ketiga, sumber belajar BSE, dan dua, buku dasar listrik dan elektronika SMK kelas 10 Amin Wahyono. Yang ketiga, modul pengukuran besaran listrik, dan yang keempat, referensi dan artikel lainnya. Baiklah, terima kasih atas presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.